Satu, pembentukan ekonomi. Arti proses penciptaan barang dan jasa baru dalam suatu perekonomian. Nilai semakin tinggi pembentukan ekonomi, semakin besar kontribusi sektor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengukuran diukur mulai produk domestik bruto atau PDB atau produk domestik regional bruto. 2. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Arti ukuran yang menggabungkan berbagai dimensi kualitas hidup termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Nilai semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas hidup masyarakat. Pengukuran kesehatan diukur melalui harapan hidup saat lahir dan angka kematian anak. Pendidikan diukur melalui rata-rata lama sekolah. Pendapatan diukur melalui PDB per kapita. Cara mengukur IPM. Setiap dimensi diberikan bobot yang sama. Nilai indeks untuk setiap dimensi dinominalisir antara 0 dan 1. Nilai indeks untuk setiap dimensi kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai IPM. Yang ketiga, kemiskinan. Arti persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Nilainya semakin rendah angka kemiskinan, semakin baik kesejahteraan masyarakat. Dan pengukurannya dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang keempat, angka pengangguran. Artinya persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari kerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Nilainya semakin rendah angka pengangguran, semakin baik kondisi pasar tenaga kerja. Pengukurannya adalah dihitung berdasarkan survei tenaga kerja. Nomor 5, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita artinya rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara. Nilai semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengukuran dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Nomor 6, ketimpangan pendapatan Gini rasio. Artinya ukuran ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Nilai semakin rendah nilai Gini rasio, semakin merata distribusi pendapatan. Pengukuran dihitung berdasarkan kurva Lorenz. 7. Inflasi. Arti peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nilai tingkat inflasi terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak negatif pada perekonomian. Pengukuran diukur melalui indeks harga konsumen atau IHK. 8. Ekspor atau impor atau neraca perdagangan. Arti nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual ke luar negeri atau ekspor, serta nilai total barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor. Nilai neraca perdagangan yang surplus atau ekspor lebih besar dari impor umumnya dianggap positif, namun perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pengukuran diukur dalam satuan mata uang tertentu. Yang kesembilan, nilai tukar yang artinya harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing produk dalam negeri dan harga impor. Pengukurannya diukur terhadap mata uang seperti dolar AS. Yang ke-10, cadangan devisa, yang artinya aset yang dimiliki oleh bank sentral dalam bentuk mata uang asing, emas, atau surat berharga. Nilainya, cadangan devisa yang memadai dapat menjaga stabilitas nilai tukar dan memberikan kepercayaan kepada investor. Pengukurannya diukur dalam satuan mata uang tertentu. Kesimpulannya, indikator ekonomi makro merupakan alat yang krusial dalam menilai dan memahami kinerja ekonomi suatu negara. Dengan berbagai indikator ekonomi ini, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja ekonomi saat ini. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang indikator ekonomi makro sangat penting untuk mencapai tujuan.
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.